Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Masih bersama saya di video saya kali ini. Sudah lama saya nggak upload video ya di YouTube. Sekarang ini saya upload ya. Oke, tema kali ini saya ingin membahas mengenai jangan sampai Anda salah memilih kontraktor untuk membangun rumah Anda. Apapun pembangunannya, baik itu rumah maupun bangunan-bangunan lain, jangan sampai Anda salah memilih kontraktor. Karena saya memiliki kasus di Depok, itu salah satu owner dirugikan, hasilnya sangat jelek ya, tidak memuaskan, dan kontraktornya ini kalau diminta bertanggung jawab, dia mengelak, padahal belum serah terima kunci, dan pekerjaan itu lumayan ya, pekerjaan rumah ini lumayan, rumah 2 lantai di daerah Depok, nilainya di atas 1 miliar lebih, dan si owner ini udah membayar penuh ke kontraktornya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari owner sendiri tidak mengerti dan tidak paham pekerjaan konstruksi. Makanya kalian teman-teman yang tidak mengerti mengenai konstruksi, sebaiknya tanya ke teman yang mengerti, tanya ke teman yang memang di bidangnya gitu ya. Jangan sampai kalian salah memilih kontraktor, karena akan berakibat fatal seperti yang kasus yang sedang saya tangani ini. Saya mengecek pekerjaan kontraktor, jadi dari pekerjaan arsitektur, struktur, mechanical, electrical, dan plumbing itu kita audit, dan temuannya adalah dari nilai 1 miliar lebih tadi, itu estimasi kontraktor itu harus mengembalikan biaya sebesar 450 juta. Itu perhitungan yang belum final, tapi akan bisa nambah lagi ya. Karena kalau kita nilai dari fisik yang terbangun, itu memang dari 1, sekian itu si kontraktor harus mengembalikan nilai sebesar 450 juta tadi. Kita meninjau dari beberapa aspek kenapa kita bisa mendapatkan nilai kerugian yang seharusnya dikembalikan. Itu adalah dari segi struktur. Misalkan pertama kita dari segi struktur. Dari segi struktur, antara gambar dengan yang dipasang di lapangan itu berbeda. Jadi misalkan pembesian, di gambar pembesian itu ulir. Nah, si owner ini sudah benar ya, dalam merancang bangunannya itu owner ini sudah menggunakan jasa arsitek dan jasa konsultan struktur. Karena saya lihat gambarnya itu ada penanggung jawabnya dan juga ada PT-nya yang mendesain. Jadi memang secara desain sudah benar, namun ketika aplikasinya ini yang acak-adut gitu ya, kurang bagus, berantakan gitu. Nah, ini saya tanya ke ownernya, ini kontraktor dapat dari mana, Bu? Dapat dari mana, Pak? Saya tanya gitu. Nah, mereka menjawab dapat dari Instagram katanya. Waduh, Instagram ya kan. Memang sih Instagram itu ya, sosial media itu bisa menaikkan brand kita bisa marketing lewat sosial media, karena sekarang zamannya sudah online, di era digital. Cuman nggak ada salahnya cross check lah. Artinya, makanya tadi saya bilang, kalau kita nggak di bidangnya, cobalah tanya ke teman-teman yang kenal ya, yang di bidangnya. Misalkan kayak saya kan ada beberapa usaha di bidang konstruksi ya, seperti konsultan, ada juga kontraktor spesialis dan sebagainya. Kita di Google, di Instagram, alhamdulillah itu kita termasuk top ya, top untuk konsultan dan kontraktor spesialis tadi. Nah, namun kita buktikan kan dengan hasil kan, dan juga ketika banyak yang nanya kenal nggak sama si A ini, kenal nggak sama saya misalkan, itu oke, bagus gini segala macam. Nah, itu artinya rekomendasi loh. Nah,
ownernya ini dia dapat kontak dari Instagram, melihat dari pencitraan yang ada di situ, ternyata nggak sesuai kan. Nah ini hasilnya, makanya kan sekarang menjadi masalah nih. Nah, dan memang owner ini nggak ngerti kan. Ya memang owner kan punya duit gitu kan, mereka tidak harus mengerti. Tapi kita lah sebagai pelaku konstruksi itu kita yang harus mengerti mereka. Kita harus mau menciptakan atau membuat sesuatu itu yang sesuai dengan keinginan mereka. Apalagi ini sudah ada gambar nih sebenarnya, sudah ada gambar lengkap dan harus diikuti gitu ya. Kecuali ada hal-hal tertentu yang memang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Nah dari segi struktur tadi, besinya digambar ulir, ternyata polos. Besinya digambar menggunakan besi D16, dipasang polos 12. Oh, itu jauh banget kan. Nah terus di lapangan digambar menggunakan besi 2 lapis D10, ulir 10. Di lapangan dia pakai wire mesh wire mesh M8, wire mesh M8 1 lapis, terus kasih bondek. Nah bondeknya juga ini ngerjainnya nggak benar, jadi tidak monolit itu antara balok sama pelatnya ini. Jadi antara sambungan cuinya itu pun seperti ada gap celah gitu, jadi dia tidak mengcover itu. Selain itu mutu beton dari perencanaan K300 dia, kita cek dengan menggunakan alat itu, dia cuman K200 nggak sampai. Nah ini sangat merugikan owner kan. Dan akibat dari perbuatannya ini di struktur ini, yang awalnya konsultan struktur sudah memperhitungkan ini bisa sesuai dengan desain rencana, umur rencana 50 tahun, ternyata ini kalau kita prediksi tidak sampai 50 tahun, kecuali ada maintenance atau perkuatan perbaikan sesuai dengan desain tadi awal. Itu dari segi struktur. Dan ada beberapa juga yang balok tidak sesuai dimensinya. Kolom juga banyak yang nggak dikasih pembesian, hanya dinding itu seperti itu, padahal di situ di gambar struktur ada kolom struktur, nah dan sebagainya. Nah lalu dari segi arsitektur ini banyak juga komplain. Nah itu kita list semua. Dari segi arsitektur seperti keramik yang tidak rapi, lalu plafon yang melencong-lencong, lalu kaca jendela, pintu susah ditutup, susah dibuka, terus kerjanya jorok dan sebagainya. Lalu juga dari segi mechanical, electrical, plumbing juga banyak yang kamar mandi bocor. Nah dia tidak kasih waterproofing di situ. Nah jadinya apa-apa yang dipasang itu tidak sesuai dengan rencana dan banyak yang kacau lah gitu. Sehingga owner ini kan sudah dari segi biaya mereka rugi, terus juga dari segi waktu ternyata ini pengerjaan juga mundur kemarin mereka itu. Makanya kasihan banget kan. Makanya kita bantu di sini untuk memperjuangkan hak mereka, bahwa mereka ini ya seperti dirugikan lah gitu. Bukan seperti, malah memang dirugikan gitu oleh si kontraktor ini. Dan selidik demi selidik ternyata kontraktornya ini ya kalau saya lihat sih bukan di bidangnya, lulusan pariwisata atau lulusan apa itu, dakwah ya katanya. Nah itu jadi bukan di bidangnya gitu, bukan di bidangnya konstruksi. Meskipun kontraktor kan sebenarnya ketika kita bisa cari tukang yang bagus, mandor yang bagus kan hasilnya bisa bagus gitu. Atau ada kita hire orang arsitek atau orang sipil yang mengawasi pekerjaannya. Nah namun kenyataannya ya begitu. Ketika yang mengerjakan tidak sesuai dengan profesinya, keahliannya, itu bakal menunggu aja menunggu kehancuran kalau kita lihat. Nah ini hasilnya juga buruk banget kan. Nah makanya ini merugikan orang. Dan basically harusnya kita lihat ya, kalau misalkan di bidang ini ya harusnya ada nggak sih kira-kira tenaga ahlinya atau apa gitu kan. Jadi kita juga percaya gitu dan orangnya bisa menjelaskan gitu. Dan ini kan hanya modal dia punya duit sedikit gitu kan. Nah, dia bawa-bawain kontraktor, modal nekat cari tukang. Nah dan uniknya gini, saya tanya ownernya itu dapat dari mana, Instagram gitu. Terus tukangnya bawaan dia atau gimana? Tukangnya katanya dapat dari Facebook, comotan juga. Wah kacau. Makanya hasilnya jelek sekali. Nah pesan di sini adalah bagi owner-owner yang memiliki duit, kalau misalkan duitnya unlimited sih saya rasa nggak masalah ya, bisa bangun lagi, bongkar segala macam ya. Tapi kalau yang teman-teman yang duitnya terbatas, saran saya kalau misalkan bangun rumah hal-hal kecil lah seperti rumah itu,
sebaiknya kasih kepada orang yang profesional di bidangnya ya. Kalau misalkan kalian ingin meminimalisir resiko, tidak terlalu pengen ribet-ribet, pengennya cuma satu pintu, coba carilah arsitek yang atau kontraktor yang memiliki desain and build lah. Kalau rumah itu kan kalau misalkan nggak besar, nggak mewah-mewah amat segala macam, itu dia digabung aja nggak apa-apa sih kalau menurut saya desain and build. Yang penting antara desain lalu spesifikasi dan yang terpasang di lapangan itu sama, tidak ada perbedaan ya. Itu dan dari owner juga kalau bisa kasihlah satu orang yang mengawasi pekerjaan tersebut, jadi supaya dari sisi owner ini aman juga gitu. Nah, intinya berikan project ini kepada orang kompeten ya. Nah, ini sedikit iklan ya. Kami juga memiliki perusahaan yang khusus desain build untuk rumah ya, membangun rumah dan desain by budget. Kalau misalkan teman-teman mau lihat, bisa lihat di Instagram adik saya juga ya. Instagram adik saya @sadli_arsitek. Sadli arsitek. Jadi adik saya ini arsitek, sudah membangun beberapa rumah, udah banyak lah bangun rumah, desain and build, desain by budget, dan juga pas kemarin terakhir dia desain cafe juga, cafe di Bandar Lampung ya, itu by budget. Jadi desainnya itu menyesuaikan budgetnya, dan di penawaran itu jelas gitu, mutunya apa kayak apa, terus apa namanya spesifikasinya, misalkan kayak toilet ya, kayak toilet menggunakan tutu, misalkan merek tipenya apa, itu jelas. Jadi kita tidak mengurangi. Nah, tidak seperti kasus kita yang tadi ya, itu kasih ke orang yang bukan jurusan sipil, juga bukan jurusan arsitek ya, suruh bangun rumah ya, bingung lah ya kan. Nah, cuman ngandelin tukang, kacau hasilnya begini. Nah, itu bagi teman-teman yang misalkan membutuhkan konsultasi juga, konsultasi permasalahan bangunan, bisa kontak ke saya ya. Bisa kontak saya di link berikut di bawah, dan juga bisa kontak ke follow IG saya ya. Follow IG saya @kodri_siotak1. Oke, demikian video saya kali ini. Bagi teman-teman yang memiliki pengalaman serupa, kekecewaan terhadap kontraktor yang nggak benar ngerjainnya, dibawa kabur uangnya, tidak bertanggung jawab, dia lari dan sebagainya. Tapi masih banyak juga teman-teman kita kontraktor yang memang di bidangnya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, mereka bertahan karena komitmennya, dedikasinya, dan profesionalismenya. Mereka mempertahankan nama besarnya. Nah, itu yang perlu kita apresiasi. Makanya kadang harga itu untuk kontraktor-kontraktor yang sudah berpengalaman itu harga kadang mereka memang lebih tinggi, tapi kepuasan itu yang utama ya. Jangan kita sebagai owner juga carinya yang pengennya murah terus, tapi kita tidak lihat dari sisi yang lain, harga itu menentukan kualitas, seperti itu ya. Oke, demikian video saya. Jangan lupa like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.